Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syairul Azhar Salsabila, NIM 202011110013 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan sedikit isi dari artikel saya yang berjudul Teori Semiotika Roland Barthes untuk menganalisis makna kata kerinduan pada lirik lagu Hanya Rindu karya Agnes Kamale. Tujuan saya untuk membuat artikel ini adalah mencari makna kerinduan pada lagu Hanya Rindu dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes yang menjelaskan makna denotasi, konotasi, dan mitos. Untuk metode penelitiannya, saya gunakan metode kualitatif interpretif atau cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir dari khusus ke umum. Untuk cara pengumpulan data yang digunakan yaitu study dokumen dengan melakukan penelusuran dan perolehan dari berbagai sumber yang terdapat data yang diperlukan pada internet. Untuk pendahuluannya, saya di sini menyelipkan dahulu bagaimana keterampilan berbahasa pada bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk yang saya analisis ini adalah syair lagu, jadi masuk di menulis. Menulis memiliki banyak jenis, ada menulis puisi, cerpen, novel, naskah drama, skenario, dan lain sebagainya, termasuk menulis syair lagu. Menulis merupakan cara seseorang dalam menuangkan ide atau gagasan yang diperoleh dari pengalaman atau pengetahuan dalam bentuk tulisan yang di dalamnya tersimpan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui tulisannya. Termasuk menulis syair lagu ini yang memiliki pesan yang ingin disampaikan dari penulis atau pencipta lagu kepada pendengarnya. Menulis syair lagu memerlukan proses panjang dan waktu yang lama untuk menghasilkan sebuah lagu. Nah, lirik lagu adalah teks atau kata-kata lagu yang merupakan bagian dari unsur bahasa dalam musik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V, versi daring, lirik adalah karya sastra atau puisi yang berisi curahan perasaan pribadi, susunan kata sebuah nyanyian. Artinya, lirik lagu tidak terlepas dari musik atau instrumen yang di dalamnya berisi curahan hati penulisnya. Untuk biodata pengarangnya sendiri yaitu Agnes Kamaleng, lahir di Alor pada tanggal 15 April 1997. Ia adalah seorang penyanyi Indonesia dan juara di ajang pencarian bakat menyanyi Rising Star Indonesia musim kedua yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI pada tahun 2016 sampai 2017. Salah satu lagu yang ia ciptakan berjudul Hanya Rindu yang akan saya analisis. Lagu ini diciptakan sendiri oleh Agnes khusus untuk mendiang ibunya yang telah tiada. Untuk asal-usul dari lagu ini sendiri, singkatnya yaitu lelaki kelahiran 1997 ini, yaitu Agnes Kamaleng, mengaku terbiasa berhubungan dengan sang ibu yang bernama Erna Lauri lewat telepon setiap pagi. Namun semenjak ibunya wafat, kebiasaan tersebut berubah. Lagu itu bikinnya pakai gitar di kamar pas bangun pagi. Itu nggak mimpi sebelumnya, karena biasanya setiap pagi telepon sama mama, tapi nggak ada lagi. Akhirnya bikin lagu buat yang bisa berhubungan dengan mama. Sambung Agnes Kamale. Hanya Rindu sendiri merupakan lagu perdana yang Agnes Kamale persembahkan buat Erna Lauri, yaitu ibunya, meskipun tembang tersebut tercipta setelah Erna Lauri atau ibunya tutup usia. Sebelumnya nggak pernah nyiptain lagu buat mama, paling buat mantan dan pacar. Karena baru tahu rasa kehilangan mama begini, makanya bikin lagu. Lebih sakit daripada kehilangan lainnya, jadi lebih gampang diungkapinnya, kata Anis Kamari. Untuk metode penelitian, di awal dari sudah saya singgung sedikit, yaitu saya menggunakan metode kualitatif interpretif yang merupakan metode penelitian yang memiliki cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir dari khusus ke umum, khususnya melalui pendekatan semiotika, tanda-tanda,
serta makna yang ada di dalam lirik lagu Hanya Rindu yang diartikan secara mendalam. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan study dokumen, baik melalui media cetak maupun media daring yang berhubungan data yang diperlukan. Seperti menganalisis lagu Hanya Rindu ini dianalisis secara mendalam berdasarkan teknik analisis semiotika Roland Barthes melalui bait-bait di dalam lagu tersebut. Untuk hasil penelitian dan pembahasannya ini, menurut Barthes pada tahun 2007 halaman 75 mengatakan bahwa semiotika didefinisikan sebagai suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Dalam istilah Barthes, semiologi pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan memaknai hal-hal. Memaknai dalam hal ini tidak dapat dicampur adukan dengan mengkomunikasikan. Barthes dalam Sobur tahun 2009 halaman 15 berpendapat bahwa dalam sebuah komunikasi, memaknai berarti memahami objek-objek tidak hanya membawa informasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Berdasarkan buku Cultural and Communication Studies, inti dari teori Barthes adalah gagasan tentang dua tatanan pertandaan yang terdiri dari denotasi, konotasi, dan mitos. Fiske pada tahun 2007 halaman 118 sampai 120. Di sini ada sedikit bagian untuk menganalisis 3 unsur menurut Barthes tadi. Lalu di sini sudah ditemukan makna denotasi pada lagu Hanya Rindu ini, mengacu pada pendapat Barthes bahwa makna denotasi atau makna sebenarnya dari sebuah kata dapat diketahui melalui dengan cara yang diterangkan dalam kamus. Dalam lirik lagu Hanya Rindu ada beberapa kata, frase, atau kalimat yang perlu diketahui makna denotasinya. Misalnya kata hancur, hati, tertawa, kenyataan, rindu, kenangan, senyum, dan ibu. Kata hancur artinya pecah menjadi kecil-kecil, tidak tampak lagi wujudnya, luluh, larut, rusak, binasa, dan sangat sedih. Atau tentang hati. Untuk kata hati artinya organ badan yang berwarna kemerah-merahan di bagian kanan atas rongga perut. Gunanya untuk mengambil sari-sari makanan di dalam darah dan menghasilkan empedu, daging dan hati sebagai bahan makanan, terutama hati dan binatang sembelihan. Jantung, sesuatu yang ada dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian atau perasaan dan sebagainya. Bagian yang di dalam sekali tentang buah, batang, tumbuhan, dan sebagainya, sifat atau tabiat, batin manusia, dan apa yang terasa dalam hati. Untuk makna konotasinya, makna konotasi merupakan makna tidak sebenarnya. Dari keseluruhan baris dan hubungan di antaranya dapat ditafsirkan makna konotasi lirik lagu Hanya Rindu, yakni menyatakan sebuah kerinduan yang mendalam terhadap sosok seorang ibu. Bahkan pencipta lagu merasakan sakit hati dan penyesalan ketika ia melihat foto dan video sosok ibu tersebut. Pencipta lagu merasa sangat rindu pada seorang ibunya, sampai pencipta lagu juga meminta kepada Tuhan untuk diberikan kesempatan agar bisa bertemu dengan sosok bernama ibu tersebut, meski hanya sebentar saja. Akan tetapi, semua yang diharapkan pencipta lagu itu tidak terwujud, karena pada kenyataannya, sosok seorang ibu itu sudah meninggal. Untuk makna mitos di sini, makna mitos pada lirik lagu Hanya Rindu, karya Agnes Kamaleng ini, pencipta lagu ingin menyampaikan pesan bahwa kerinduan yang dirasakan kepada sosok ibu tidak harus bertemu. Apalagi pada lirik lagu Hanya Rindu ini digambarkan bahwa sosok perempuan bernama ibu itu sudah meninggal dunia. Di sini pencipta lagu berusaha mengobati kerinduannya itu dengan mencoba melihat foto, video, dan terus berdoa kepada Tuhan. Artinya, merindukan seseorang yang sudah meninggal dunia bisa dengan melihat foto, video, berdoa, juga menghadirkan kenangan-kenangan baik semasa hidupnya. Di sini sudah tersedia tabel untuk menganalisis setiap baitnya, masuk di makna denotasinya ini bagaimana, konotasi bagaimana. Untuk kesimpulan, yang pertama yaitu makna denotasinya menghasilkan pencipta lagu ini ingin menyampaikan perasaan rindu yang sangat hebat kepada ibu kandungnya yang sudah meninggal. Hal ini dibuktikan pada setiap bait lagunya menjelaskan keinginan dan kerinduan bertemu dengan sosok perempuan bernama ibu.
Yang kedua, makna konotasinya yaitu pencipta lagu merasakan penyesalan yang hebat dalam dirinya karena tidak bisa bertemu lagi dan mengulang waktu ke masa lalu dengan ibunya. Hal ini dibuktikan pada bait pertama dan ketiga. Yang ketiga yaitu makna mitosnya. Pencipta lagu ingin menyampaikan pesan bahwa mengobati rasa rindu terhadap ibunya yang sudah meninggal bisa dengan melihat foto, video, dan menghadirkan kenangan bersamanya ketika masih hidup. Hal ini dibuktikan pada bait pertama, kedua, keempat, dan kelima. Sekian dari penjelasan sedikit isi dari artikel saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.